Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi Allah wabarakatuh. subhanahu wa ta'ala jumpakan kita lagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Tamtomo Nusahantoro bersama sahabat setia saya Bapak Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Abu Muhammad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan pertolongannya serta perlindungannya kepada kita semua. Semoga sampai nanti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridainya. Amin. Masya Allah, saya pernah mendapat nasihat dari seorang ulama bahwa ridho Allah Azza wa Jalla itu segala-galanya. Kata beliau, jika kita mendapat ridhonya, maka sesungguhnya kita memperoleh segala-gala kebaikan dunia maupun akhirat. Namun saat tidak mendapat ridho Allah Rabbul Alamin, meskipun segala-gala keduniaan kita dapatkan, sesungguhnya kita telah kehilangan segala-galanya. Materi-materi yang ada pada diri kita dengan cara-cara yang tidak diridhoinya hanya akan menyusahkan, menyengsarakan, serta membinasakan hidup kita. Tidak hanya di dunia, melainkan sampai di kehidupan abadi di alam akhirat kelak dengan azab yang sangat pedih. Begini Pak Dr. Tamtomo, apapun yang dikerjakan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya akan kembali kepada diri sendiri. Mungkin kelihatannya dia mencelakai orang lain dengan berbuat kezaliman di muka bumi, merugikan siapapun dengan segala macam perbuatannya. Tetapi hakikatnya dia sedang mencelakai dirinya sendiri, menuju kepada kebinasaan. Dan anehnya dia tidak pernah menyadarinya sampai nanti hari pembalasan tiba. Subhanallah, semoga kita dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dari kezaliman dan berbuat zalim, ya Pak Muhammad. Saya ingin bertanya mengenai hikmah puasa di bulan suci Ramadan kali ini menurut Pak Abu Muhammad. Sebab masing-masing orang dengan pemahamannya dan pengalamannya mungkin berbeda-beda dalam mengambil hikmahnya. Apa yang Pak Dokter telah sampaikan memang betul. Masing-masing orang akan merasakan hikmah tersendiri dengan pengalamannya menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang bisa saya ambil hikmahnya bahwa Ramadan tahun ini adalah tarbiyah dari Allah SWT untuk bisa bersabar. Ternyata saya ini orangnya masih sangat jauh dari bersabar, Pak Dr. Tamtomo. Apa Pak Dr. Tamtomo juga begitu? Saya kira kita sama saja, ya kan? Karena kita ini sebetulnya satu kan nggak sabaran juga. Ternyata banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan yang solusi pertama kalinya dengan bersabar sejenak. Dengan bersabar sejenak, maka masalah-masalah itu akan terurai dan terurai. Dan tidak jarang bahkan banyak sekali masalah-masalah yang selesai hanya dengan dibiarkan sejenak. Seiring dengan berjalannya waktu, masalah-masalah itu kemudian selesai dengan sendirinya. Mengapa? Karena sebagian besar masalah itu sumbernya dari diri sendiri, dari dosa-dosa saya sendiri. Ketika saya menyadari sepenuhnya kesalahan-kesalahan saya dan mengakui dosa-dosa saya tersebut, ya seketika itu juga masalah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa mencabut suatu masalah, pasti masalah itu selesai dengan sebaik-baiknya.
Itu hikmah yang saya rasakan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi lebih banyak introspeksinya ketimbang yang lain-lainnya. Wah, menarik sekali hikmahnya Pak Abu Muhammad. Sesederhana itu untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu pusing-pusing. Cukup dengan bersabar sejenak, merenung, mencari-cari kesalahan diri sendiri, mengakui semua dosa-dosa sendiri. Maka selebihnya Allah Azza wa Jalla yang akan menyelesaikan semua masalah ini. Tapi maaf Pak Abu Muhammad, bagaimanapun yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dengan kata lain, bisa juga seseorang melakukan kesalahan yang berakibat masalah bagi orang lain. Itu bagaimana Pak Abu Muhammad? Pak Dr. Tamtomo pernah menyampaikan, kalau di sekeliling kita itu banyak sekali kuman, bakteri, virus, dan lain sebagainya. Di udara, di air minuman kita, di makanan yang hari-hari kita santap, bahkan di dalam tubuh kita pun tidak sedikit kuman, bakteri, dan virus. Tetapi kata Pak Dokter, itu semua tidak masalah selama daya tahan tubuh kita kuat. Semuanya jadi bukan masalah. Maka demikian juga dengan manusia-manusia yang berbuat salah dan menimbulkan masalah. Itu sebetulnya tergantung pada keimanan kita. Kalau keimanan kita kuat, sempurna, ya masalah-masalah itu jadi tidak ada masalah lagi buat kita. Semuanya akan terkembali kepada pelaku-pelaku kesalahan itu sendiri. Apapun yang diperbuat oleh pelaku-pelaku kesalahan akan merugikan dirinya di dunia dan akan membinasakan dirinya sendiri kelak di alam akhirat. Namun tetap saja kita wajib saling mengingatkan dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Jangan dengan luapan emosi amarah yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan tipu daya setan yang hanya menjerumuskan kita pada kesesatan. Jadi intinya adalah saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dengan kesabaran. Dan nasihat ulama mengenai kesabaran itu sesungguhnya tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya maka itu bukan kesabaran. Kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, maka ketika sudah sampai pada batas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, jangan pernah ragu. Semua masalah ini akan diselesaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Apakah dengan diberi hidayah kepada pelaku-pelaku kesalahan itu, ataukah peringatan-peringatan? Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau boleh saya simpulkan, hikmahnya adalah tetap saling ingat mengingatkan, namun tetap dengan kesabaran sampai Allah SWT sendiri yang memutuskan baik itu pemberian hidayah atau peringatan kepada pelaku-pelaku kesalahan. Begitu ya Pak Abu Muhammad. Jazakallah khairan atas tausiahnya pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kita amalkan dan jangan lupa kita akan sampaikan kepada seluruh umat manusia, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya dan segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.